Pramuka, Dirgahayu, Gerakan Pramuka Republik Indonesia ke-59 tahun 2020, Purwakarta Istimewa. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kakak-kakak yang saya hormati, adik-adikku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita masih diberikan nikmat-nikmatnya oleh Allah sehingga kita masih bisa menikmati tahun 2020, tepatnya tanggal 14 Agustus tahun 2020, di mana pada tanggal ini seperti biasa dirayakan hari ulang tahun Gerakan Pramuka Republik Indonesia. Kakak-kakak yang saya hormati, adik-adikku sekalian yang saya cintai, selanjutnya dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Gerakan Pramuka. Yang pertama, Pramuka lahir pada tahun 1961 bertepatan dengan keluarnya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang merupakan kelanjutan dari Gerakan Kepanduan Republik Indonesia. Awalnya Gerakan Kepanduan, kemudian dirubah menjadi Gerakan Pramuka, yaitu pada tahun 1961. Sejalan dengan perkembangan Gerakan Pramuka di Indonesia, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Ini memperkuat keberadaan Gerakan Pramuka di negara Republik Indonesia. Dan pada tahun 2013, keluar lagi Peraturan Menteri Pendidikan yang membuat peraturan tentang Gerakan Pramuka merupakan salah satu ekstrakurikuler wajib yang harus dipelajari oleh peserta didik dari mulai tingkat dasar dan menengah, SD, SMP, SMA. Itu ekskul wajib. Yang terakhir, Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Nomor 63 tahun 2014 tentang Gerakan Pramuka sebagai ekskul wajib. Kakak-kakak yang saya hormati, berikutnya, sistem pendidikan Gerakan Pramuka disesuaikan dengan tingkatan usia. Kenapa disesuaikan dengan tingkatan usia? Karena materi pendidikan pramuka itu hampir sama dengan materi-materi pendidikan umum, sesuai dengan jenjang. Dimulai dengan tingkat siaga, kemudian penggalang, penegak, pandega, dan pramuka tingkat dewasa. Dan untuk tahun ini, kalau tidak salah nanti lahir Gerakan Pramuka Prasiaga. Anak-anak RA, anak-anak TK nanti ada Gerakan Pramukanya. Usia siaga yaitu 7 sampai dengan 10 tahun. Penggalang 11 sampai 15 tahun. Penegak 16 sampai 20 tahun. Dan pandega 21 tahun sampai 25. 26 ke atas pramuka dewasa, pramuka aki-aki. Berikutnya, kenapa Gerakan Pramuka dijadikan ekskul wajib? Karena tujuan Gerakan Pramuka mirip dengan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, Gerakan Pramuka punya tujuan untuk mencetak para kader bangsa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman kepada Allah. Jadi anggota Pramuka wajib beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak boleh anggota Pramuka tidak bertuhan. Doraka, ya. Pramuka tidak bertuhan. Kalau umat Islam berarti wajib melaksanakan syariat Islam. Yang kedua, Gerakan Pramuka bertujuan untuk mencetak para kader bangsa yang memiliki rasa cinta tanah air, hubul waton. Jadi seorang anggota Pramuka tidak dibenarkan menjelek-jelekan negaranya sendiri. Harus cinta tanah air. Kalau cinta tanah air itu kan biasanya mau berkorban untuk tanah air gitu ya. Disesuaikan dengan tingkat kemampuannya berkorbannya. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuan Gerakan Pramuka adalah mencetak generasi muda yang memiliki keterampilan, life skill. Jadi anggota Pramuka harus pintar.
Kalau kata Kade Yusuf itu, pramuka tidak boleh ketinggalan zaman. Jadi sudah tidak musimnya kalau pramuka pekerjaannya hanya nyanyi saja. Harus bisa menciptakan lagu. Tidak musimnya kalau pramuka tidak mandi. Jadi pramuka pramudi, pramuka taramandi sudah tidak berlaku. Sekarang ganti pramuka pramudi, pramuka calon bupati, kan? Ya seperti itulah, ya. Jadi ada perubahan. Tidak ketinggalan zaman, ya. Baik, berikutnya, ya. Karena adik-adik ini adalah SMA, ya. Maka mayoritas siswa SMA usianya antara berapa tahun? Antara 15 sampai dengan 20 tahun. Ya, mayoritas SMA itu 15-20. Tidak mungkin ada anak SMA 10 tahun. Ya, kalau ada anak SMA 10 tahun mungkin kelahirannya dipertanyakan. Ya. Karena usianya antara 15-20, maka mayoritas anak SMA ada di usia penegak. Moto dalam gerakan pramuka penegak adalah dari, untuk, oleh. Dari pramuka, untuk pramuka, oleh pramuka. Jadi kalau untuk penegak itu harus sudah bisa bergerak sendiri. Ya, pembina itu hanya memantau saja. Tetapi jangan bergerak mendahului pembina. Jadi dalam artian kalian bergerak sendiri dalam koridor diketahui oleh pembina. Dalam satuan penegak itu satuan besarnya disebut ambalan. Ambalan penegak putra, ambalan penegak putri. Ambalan penegak dipimpin oleh satu orang ketua yang namanya pradana. Pradananya putra, pradananya putri. Jadi satuan terpisah. Jadi kalau kita analisis, pramuka ini kayaknya melihat kepada aturan Islam. Karena di dalam Islam itu kan ada satuan terpisah, laki-laki, perempuan. Di pramuka ada satuan terpisah. Lihat kalian oleh kalian boleh dilihat di pesantren. Pesantren laki-laki dan perempuan terpisah itu. Coba-coba santri laki-laki datang ke santri perempuan takjir. Pramuka coba-coba ketika perkemahan yang laki-laki nginep di perempuan kasih sanksi. Oke, satu pradana. Kemudian ada lagi sekretaris namanya kerani, bendahara namanya jurang, dan ada satu orang pemangku adat. Setiap ambalan biasanya punya adat ambalan. Tertulis di dalam buku adat ambalannya apa? Ya, itu adalah kekuasaan wilayahnya, wilayah pemangku adat. Satuan besar ambalan terdiri di dalamnya ada 4 satuan kecil yang namanya sangga. Satuan sangga. Sangganya ada 4. Ya, sangga perintis, pendobrak, pencoba, pelaksana. Dipimpin oleh pimpinan sangga, namanya pinsa, bukan pinru. Kalau pinru itu di penggalang. Pinru penggalang. Namanya kalau di penegak pinsa. Satu pinsa anggotanya maksimal ada 10 orang. Karena 8 orang anggotanya. Jadi totalnya dalam satu ambalan itu ada 36 anggota plus dewan ambalannya 4, total 40. Lebih dari 40 harus bikin ambalan baru. Itulah sepintas tentang gerakan pramuka di penegak. Jadi nanti adik-adik ini kelas 10 nih yang baru. Kalau nanti adik-adik ikut ke ekskul pramuka, mohon diingat ya, ekskul pramuka wajib, ada ekskul pramuka khusus utama ya. Jadi kalau wajib mungkin pendidikannya tidak sebanyak yang utama ya, yang peminat ekskul pramuka. Kalau yang peminat ekskul pramuka latihannya tiap hari Jumat, nanti ada kenaikan tingkat. Tingkatan di penegak ada 2 ya. Satu penegak bantara, yang kedua penegak laksana. Setelah laksana, kalian bisa mengikuti tes untuk masuk pramuka penegak Garuda. Ya, tentunya Garuda itu ada kelebihannya. Ya, tapi saya pesan kalau kalian mau jadi pramuka Garuda, jadilah pramuka Garuda yang benar-benar, yang sungguhan. Jangan pramukanya Garuda tapi kualitasnya piit ya. Oke, rupanya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Gerakan Pramuka yang ke-59. Semoga pramuka tetap bersinar dan tetap jaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.